Pemirsa, sejumlah nama berpotensi menjadi pendamping Ridwan Kamil di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Partai Golkar pun terbuka soal usulan nama cawagup RK dari luar Kim atau Kim Plus termasuk dari PKS. Ya, kami membuka diri, kan Golkar udah mengusung calon gubernurnya, ya. Nah, kami lebih menyerahkanlah kepada partai-partai politik yang lain, ya, terutama yang ada di Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Demokrat, PAN, gitu ya. Terus nanti kalau misalnya ada yang bergabung, ya kami menerima saja siapa yang menjadi kesepakatan dari pimpinan partai politik. Soal cawagup asosiasi apa? Soal cawagup Erlangga siapa? Pak RK. Saya nggak maju, jadi nggak punya uang. Cawagup RK siapa, Pak? Sudah ada. Siapa inisialnya, Pak? Sementara inisialnya S. S. Haiku gitu, Pak. Dari gimana, Pak? Ibu atau Pak Ibu? Inisial S. Dari internal. Tapi jawaban yang tadi none of the above. Soal untuk Jabar, Terkait Munaslup, Pak. tanggapan Golkar soal poros tunggal di Jakarta bagaimana Pak? Isunya, Pak? Tanggapan Golkar, Pak? Yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita melihat, menotis bahwa pemilih PKS adalah dari hak Pak Anies Baswedan. Ini kemudian juga ini sangat penting sekali. Bukan hanya dalam konteks Jakarta, tapi juga sebetulnya dari sisi afirmasi politik ini kan menunjukkan bahwa proksi politik kan bisa ditebak gitu ya. Ketika Pak RK ke Pak Jokowi. Kan sudah ada keputusannya. Pak, ada bocoran akhir pekan kemarin Bapak ketemu sama Pak Prabowo, apa itu jadi keputusan untuk mengusung Ridwan Kamil? Itu urusannya APBN. Tapi benar ketemu ya Pak? Iya benar lah kalau ketemu. Saya kira terjadi kesepakatan terutama antar para dewa seperti yang diistilahkan oleh Bang Syahroni, ya, para dewa di internal koalisi Indonesia Maju. ketika teman-teman diajak untuk bergabung koalisi untuk membangun koalisi besar yang dengan sebutan Kim Plus itu kan sebenarnya betul-betul membawa proksi lama politik yang Pilpres kemarin begitu ya, dan konfirmasi ini akan betul-betul bertabrakan lagi dengan sentimen pemilih PKS yang betul-betul dari Pak Anies gitu. Anies dengan segala macam konsekuensi, dia di dalam kepala Pak Jokowi ada duri dalam daging, atau bahkan seluruh tubuh politik Anies adalah duri. Karena itu dia mesti disingkirkan. Jadi dari awal dalilnya adalah tidak boleh ada Anies di dalam semua kompetisi politik. Kan itu rata-rata menyatakan akan meninggalkan PKS, bahwa bila PKS itu memutuskan seperti itu. Benarkah itu hanya kemarahan kalangan netizen dan itu sebenarnya tidak mencerminkan sikap dari pemilih PKS? Nah, ini sangat menarik ini karena tadi malam itu dalam dialog Indonesian Leader Talk di channelnya politisi PKS Mardhani Alisera itu dipaparkan data-data tentang bagaimana profil para pemilih PKS ini dan bagaimana kaitannya dengan Anies Baswedan. Apalagi kemudian kalau dalam konteks Jakarta ya Mas Aldi, kalau misalnya kemudian betul-betul tidak mendapatkan tiket itu, maka sebetulnya kalau saya ditanya siapa yang paling kecewakan, pasti yang paling kecewa adalah basis akar rumput PKS, karena kemudian mereka adalah die-hard votersnya Pak Anies Baswedan begitu ya. akhirnya politik tidak ditumbuhkan lagi berdasarkan prinsip-prinsip etik. Nah, PKS yang kita tahu sebagai partai yang berupaya untuk menonjolkan sifat etis dari perpolitikan, akhirnya masuk juga dalam jebakan yang sebetulnya masuk gorong-gorong. Tentu saja mereka para ketua umum ini melihat bahwa hanya RK yang punya potensi untuk melawan dominasi Anies di Jakarta. Jadi karena RK satu-satunya opsi yang tersedia di kantong para dewa Kim ini, maka RK kemudian dibawa dari Jawa Barat ke Jakarta. Bang, termasuk juga dalam isu-isu pokok berkaitan dengan konteks pemilu kemarin ya, soal narasi perubahan, misalnya soal politik dinasti dan macam-macam. Oleh karena itu kemudian ini menjadi bahan yang penting bagi saya untuk memberikan intensi ini, mudah-mudahan bisa menjadi titik pijak yang baik buat PKS ya. Kalau kita membaca arahnya sekarang, sepertinya akan digiring begitu. Tapi Kaisang, kemudian juga dari Kim, ini sepertinya kalau saya melihat mereka akan sangat ketakutan melawan kota kosong.
Karena apa? Karena kalau melawan kota kosong, dipastikan mereka akan kalah. Dengan menambah armada koalisi di luar dari Kim. Dan menurut saya yang paling krusial adalah PKS. Karena PD Perjuangan secara politik itu sulit untuk diajak kerjasama dengan Kim, terutama di pilkada setelah ontran-ontran pilpres kemarin. Dari awal kita udah bisa duga bahwa Anies pasti akan dibatalkan, dan pembatalan itu juga menunjukkan konsistensi dari pikiran Pak Jokowi bahwa sebagai penantang Anies mesti disingkirkan at all cost. Jadi itu dasar pertimbangan kenapa kita mesti pantau DKI ini sebagai pusat kemaksiatan politik baru. Kita akan mulai membuka kemungkinan bahwa RK memang akan dipasangkan dengan Kaisang.